Halo co-friends, untuk menjawab soal ini kita akan menggunakan konsep dari statistika untuk data-data kelompok. Di mana di sini kita diminta menentukan rata-rata data, median, modus, kuartil 3, dan desil ketiga. Di mana kita bisa memulai untuk soal yang A, kita diminta menghitung rata-rata data. Untuk mencari rata-rata dari data, kita perlu mencari nilai tengah dari setiap kelasnya. Di mana di sini kita bisa notasikan nilai tengah, kita bisa singkat sebagai NT. Ini nilainya akan sama dengan setengah kalikan dari tepi bawah kelas ditambah tepi atas dari kelas. Maksudnya tepi bawah dan tepi atas di sini kita misalkan kita gunakan kelas usia 30-34, di mana batas bawahnya adalah 30, kemudian batas atasnya adalah 34. Maka di sini tepi bawahnya adalah 30 dikurang 0,5 berarti 29,5, kemudian tepi atasnya adalah 34 ditambah 0,5, berarti 34,5. Berarti untuk mencari nilai tengahnya di sini, berarti akan sama dengan setengah, kalikan tadi 29,5 ditambah 34,5. Maka kita akan dapat nilai tengahnya sama dengan 32. Bisa juga dengan cara setengah dikalikan dengan batas bawah ditambah batas atas, berarti 30 ditambah 34 dibagi 2, maka nilainya akan sama dengan 32. Sama juga hasilnya. Kemudian untuk nilai tengah kelas setelahnya di sini, kita untuk mempermudah perhitungan kita cukup lihat di sini panjang intervalnya. Di sini panjang intervalnya. Panjang interval kelasnya kita bisa hitung dengan cara sebagai berikut. Kita bisa hitung selisih antara batas bawah kelas yang berdekatan. Bisa juga dengan batas bawah ataupun batas atas. Kita bisa hitung di sini untuk kelas 30-34 dengan 35-39. Berarti kita bisa hitung batas bawahnya 35 dikurang 30, maka kita punya panjang intervalnya, yakni sama dengan 5. Maka di sini nilai tengahnya di sini kita tinggal jumlahkan 5 terus-menerus untuk setiap kelasnya. Maka di sini akan menjadi sebagai berikut, 32, 37, 42, 47, 52, 57. Kemudian setelah kita punya nilai tengahnya, maka kita bisa notasikan di sini rumus untuk mencari rata-rata data atau meannya dari suatu data kelompok. Di mana kita notasikannya sebagai X bar, ini akan sama dengan somasi dari I sama dengan 1 sampai N, dari FI kalikan XI per sigma FI. Di mana di sini XI menunjukkan nilai tengahnya, kemudian FI menunjukkan frekuensi dari kelasnya. Maka di sini kita akan punya X bar, berarti akan sama dengan 32 kalikan 3, ditambah 37 kalikan 6, ditambah 42 kalikan 7, ditambah 47 kalikan 8, ditambah 52 kalikan 11, ditambah 57 kalikan 5, per di sini jumlah frekuensinya berarti 3 ditambah 6 ditambah 7, ditambah 8, ditambah 11, ditambah 5. Berarti akan sama dengan 96 ditambah 222, ditambah 294, ditambah 376, ditambah 572, ditambah 285, kemudian dibagi 40. Kemudian di sini akan sama dengan 1845 per 40, maka kita akan punya nilai X bar-nya sama dengan 46,125. Kemudian kita beranjak ke soal B, diminta mediannya. Berarti di sini kita perlu ketahui rumus dari median untuk data kelompok, di mana meannya kita notasikan sebagai ME. Ini akan sama dengan tepi bawah dari kelas mean, kemudian ditambah, di sini dalam kurung, setengah kalikan sigma FI, di mana sigma FI ini merupakan jumlah seluruh frekuensinya, kemudian dikurang FK, ini merupakan frekuensi kumulatif, frekuensi total dari kelas sebelum kelas mediannya. Kemudian per FME, berarti di sini menunjukkan frekuensi kelas mediannya, kemudian dikalikan dengan C, di mana C merupakan panjang interval kelasnya. Kemudian di sini, berarti kita tadi telah hitung kita punya C sama dengan 5 tadi di awal-awal. Caranya tadi supaya mengingatkan lagi, kita bisa hitung dengan cara kita hitung batas bawah antara kelas, maksudnya selisih antara batas bawah kelas yang berdekatan. Berarti kita bisa hitung di sini 35 dikurang 30, berarti nilainya akan sama dengan 5, berarti C-nya sama dengan 5 di sini. Berarti kita akan punya median yang sama dengan 44,5, namun ini didapat dari mana? Perhatikan, median di sini berarti mediannya, karena tadi setengah kalikan sigma FI, ini berarti setengah kalikan 40, berarti nilainya akan sama dengan 20. Berarti ini
nilai mediannya jatuh di data ke-20. Perhatikan kita ingin mencari data ke-20, kita mencarinya sebagai berikut. Ini kita jumlahkan frekuensinya 3 ditambah 6 sama dengan 9. Ini masih kurang dari 20. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan 7, berarti 9 ditambah 7 sama dengan 16. Masih kurang dari 20. Kita jumlahkan lagi 16 ditambah 8, berarti sama dengan 24. Karena tadi kita punya mediannya jatuh di data ke-20, maka di sini kita punya mediannya berada di kelas usia 45 sampai 49 dengan frekuensinya adalah 8. Berarti tepi bawahnya di sini adalah 45 dikurang 0,5 berarti 44,5 ditambah di sini dalam kurung setengah kalikan 40 dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelum median, kelas sebelum kelas median. Berarti 3 ditambah 6 ditambah 7 nilainya sama dengan 16, kemudian dibagi dengan frekuensi kelas median berarti sama dengan 8. Kemudian kalikan dengan panjang interval, berarti sama dengan 5, berarti dikalikan dengan 5 di sini. Berarti akan sama dengan 44,5, sini ditambah, di sini setengah kalikan 40, berarti 20. 20 dikurang 16 sama dengan 4, berarti 4 per 8 dikalikan 5. Berarti akan sama dengan 44,5 ditambah, di sini sama saja 1 per 2 dikalikan 5, berarti ditambah 5 per 2. Dalam bentuk desimal berarti ditambah 2,5. Berarti kita akan punya nilai mediannya sama dengan 47. Kemudian untuk nomor soal yang C di sini kita mencari nilai dari modus. Di mana kita perlu ketahui rumus dari modus, yakni sama dengan tepi bawah dari kelas modus, ditambah dalam kurung di sini D1 per D1 ditambah D2 dikalikan dengan C. Di mana D1 merupakan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, kemudian D2 menunjukkan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Kemudian dikalikan dengan C, di mana C merupakan panjang intervalnya. Perhatikan di sini, kita bisa langsung menjawab untuk nomor soal yang C, maka modusnya adalah sama dengan, kita bisa perhatikan untuk kelas modusnya kita ingin cari yang frekuensinya paling besar. Di mana di sini frekuensi terbesar diraih untuk kelas usia 50-54. Berarti di sini, kelas modusnya adalah untuk usia 50-54 dengan frekuensinya adalah 11. Berarti tepi bawah dari kelas modusnya berarti 50 dikurang 49. Maksudnya 50 dikurang 0,5 berarti 49,5 ditambah dalam kurung. Di sini selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya yakni D1 berarti 11 dikurang 8. Berarti sama dengan 3. Ini adalah nilai dari D1 berarti 3 per 3 ditambah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Berarti 11 dikurang 6 berarti sama dengan 6. Berarti nilai dari D2-nya sama dengan 6. Berarti 3 per 3 plus 6. Kemudian kalikan di sini tadi telah kita punya panjang interval kelasnya nilainya sama dengan 5. Tadi caranya dicari bisa dengan cara selisih antara batas bawah untuk kelas yang berdekatan. Berarti 35 dikurang 30 berarti nilai C-nya sama dengan 5. Berarti di sini tinggal kita hitung saja nilainya, berarti sama dengan 49,5 ditambah 3 per 9 kalikan 5. Berarti nilainya akan sama dengan 49,5 ditambah 1,667. Berarti kita punya nilai dari modusnya sama dengan 51,167. Kemudian kita beranjak ke soal yang D. Di sini kita diminta mencari kuartil 3 atau bisa kita notasikan sebagai Q3, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. Yakni tepi bawah kuartil 3 ditambah di sini dalam kurung 3 per 4 kalikan sigma Fi, di sini total frekuensinya, kemudian dikurang Fk. Fk merupakan frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil 3, kemudian dibagi Fq3, yakni frekuensi dari kelas kuartil 3, kemudian dikalikan dengan C, di mana C merupakan panjang kelas intervalnya. Tadi kita punya nilai C sama dengan 5. Kemudian di sini nilainya akan menjadi sebagai berikut. Tadi kita dalam rumusnya kita punya 3 per 4 kalikan sigma Fi. Berarti 3 per 4 kalikan 40 berarti nilainya sama dengan 30. Sehingga kuartil 3 jatuh di data ke-30. Cara hitungnya akan sebagai berikut. Kurang lebih sama dengan mencari median tadi. Kita jumlahkan frekuensi untuk setiap kelasnya. 3 ditambah 6 berarti sama dengan 9. Masih kurang dari 30. Kemudian ditambah 7 berarti 16, masih kurang. Ditambah 8 sama dengan 24, berarti masih kurang. Ditambah 11 berarti sama dengan 35. Dimana ini udah lebih dari 30. Sehingga kelas kuartil 3 jatuh di kelas usia 50-54. Berarti di sini tepi bawah kuartil 3 merupakan tepi bawah kelas usia 50-54.
Berarti tepi bawah ada 50 dikurang 0,5 berarti sama dengan 49,5. Ditambah di sini dalam kurung 3/4 kalikan 40 berarti sama dengan 30. Kemudian dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil 3. Berarti 3 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 nilainya sama dengan 24. Kemudian dibagi frekuensi kelas kuartil 3-nya. Kemudian dibagi 11, kemudian dikalikan dengan 5. Nilai C-nya di sini. Berarti akan sama dengan 49,5 ditambah 30/11, maka nilainya akan sama dengan 49,5 ditambah 2,727. Berarti kita punya nilai kuartil 3-nya sama dengan 52,227. Kemudian kita beranjak ke soal yang terakhir yakni desil ketiga, di mana kita perlu ketahui rumus untuk mencari desil pada data kelompok, di mana desil ke I kita notasikan sebagai DI, ini nilainya akan sama dengan tepi bawah kelas desil ke I, kemudian ditambah di sini dalam kurung I/10 kalikan dengan sigma FI, ini merupakan jumlah frekuensi totalnya, kemudian dikurang FK, frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas desil ke I, kemudian dibagi FDI, frekuensi dari kelas desil ke I, kemudian dikalikan dengan C. Tadi kita punya nilai C-nya sama dengan 5. Pada soal kita diminta desil ketiga, berarti di sini akan menjadi D3 sama dengan, perhatikan di sini, tadi bentuknya I/10 kalikan sigma FI, berarti 3/10 kalikan 40, maka nilainya akan sama dengan 12. Sehingga desil ketiga jatuh di data ke-12. Dengan cara yang sama, tadi untuk mencari kuartil dan median, kita bisa hitung untuk setiap frekuensinya di sini. 3 ditambah 6 berarti sama dengan 9, nilainya masih kurang dari 12. Kemudian 9 ditambah 7 berarti nilainya sama dengan 16. Ini udah lebih dari 12, sehingga di sini kelas dari desil ketiga adalah kelas usia 40 sampai 44. Berarti di sini tepi bawahnya adalah 40 dikurang 0,5 berarti akan menjadi 39,5. Ditambah di sini dalam kurung 3/10 kalikan 40 dikurang 9, frekuensi kumulatif kelas sebelum desil ketiga. Berarti 3 ditambah 6 sama dengan 9, kemudian dibagi frekuensi kelas dari desilnya, desil ketiga. Di mana frekuensinya adalah 7, kemudian dikalikan dengan 5. Berarti nilainya akan sama dengan 39,5, ditambah di sini dalam kurung 12 dikurang 9/7 kalikan dengan 5. Berarti nilainya akan sama dengan 39,5 ditambah 15/7. Dalam bentuk desimal, maka di sini akan menjadi 39,5 ditambah 2,143, maka kita akan punya nilai dari desil ketiga yakni sama dengan 41,643. Sehingga kita punya untuk kelima jawabannya, yakni X bar sama dengan 46,125 rata-rata datanya, kemudian median sama dengan 47, modusnya sama dengan 51,167, kemudian kuartil 3 sama dengan 52,227, dan desil ketiga adalah 41,643. Terima kasih, sampai bertemu di soal selanjutnya.